Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk menerima bekal firman Tuhan di pagi hari ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Musik saja yang melantunkan musik, dan kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan kami Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah dalam hidup kami. Kami siapkan hidup kami untuk firman-Mu Bapa. Bersama kita pujikan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat hati kita bersama-sama. Oh haleluya. Ku sembah dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini dan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semuanya Tuhan, Engkau berkati Bapak Gembala, Engkau berkati kami untuk boleh Tuhan menerima kekuatan firman-Mu, kebenaran yang akan menuntun kami, memberkati kami, bahkan mengajari kami Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, bentuk kami Tuhan, seturut dengan rencana rancangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih doa dari anakku Hindra Wijaya. Selamat pagi semua, Shalom. Ya,
Secara khusus juga saya sambut anakku Bastian dan Nyonya ya. Berdua saja di ini. Oke, dari ujung pandang menikmati perjalanan liburan ya saya kira ya. Semua ada dalam topangan Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di 3 ruangan atau semua ruangan ini ya, di 4 ruangan, bawah, atas, kanan saya dan di ruang sekolah remaja. Puji Tuhan kita masih terus berdoa, mengucap syukur untuk proyek tempat ibadah kita ya terus berjalan, dan kita semua mengucap syukur untuk selesainya tempat ibadah nanti dengan baik. Pasti Tuhan campur tangan. Amin. Semuanya tiap kali lewat sini nanti, terutama juga anakku Bastian dan semua bisa nengok ya proyek ini. Jadi memang masih sepertiga belum ada ya ini, karena memang buat bertahap begitu nanti dalam waktu dekat menerobos wilayah ini, dan ada pengecoran atas, kemudian lantai bawahnya yang nanti rencananya untuk parkir itu kita bisa gunakan ibadah. Yang sebelah sini kita akan garap ya, kita akan kerjakan. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di masa persiapan Paskah ya. Ini orang tanya kepada saya kapan hari, Pak, penting mana sebenarnya dalam iman Kristen? Natal dengan Paskah. Saya selalu mengatakan sama-sama penting karena itu satu paket. Ya, satu paket. Enggak ada Natal ya enggak ada Paskah. Ada Natal tanpa Paskah meliputi Tuhan Yesus mati, turun ke maut, bangkit, kemudian naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Ya, kalau enggak ada itu ya berarti mandek. Cuman sarana agama aja. Kita punya tambahan nabi itu kan menurut versi saudara kita yang lain. Ada nabi namanya Yesus. Di Alkitab juga persepsi orang Yahudi itu menganggap, oh ini ada nabi baru. Nah kalau orang tanya kepada saya apakah Yesus itu nabi, maka terserah saja orang mau melihat dia siapa. Yang pasti dia bukan manusia seperti kita. Kalau manusia itu dari bawah ya, fisik tanah. Yesus firman yang turun dari surga. Nah kemudian Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang kalau memanggil dia nabi, melihatnya dia mendapat upah nabi. Tapi kalau dia mengenal dia Yesus itu adalah Tuhan, dia akan mendapat upah Tuhan. Nah, jadi artinya gini, kalau nabi itu ya cuma melakukan hal-hal yang berkait dengan ini dah di dalam pemahaman Alkitab ya. Orang butuh makan dikasih mukjizat, sakit disembuhkan. Kemudian ada lagi pemikiran, oh nabi itu menjadi petunjuk jalan, itu loh arahnya ke surga ke sana. Tapi kalau Yesus, dia betul-betul totalitas. Dia datang, kalau memang kita menyambutnya dengan baik, selama di dunia kita pasti terpelihara. Yang setuju percaya katakan amin. Terpelihara, amin. Puji Tuhan, yang di online juga semua terpelihara. Itu kuasa dia Tuhan. Kemudian urusan akhirat, oh dia tanggung jawab. Apakah Yesus menjadi petunjuk jalan? Bukan. Dia jadi jalan. Beda ya, petunjuk sama dia sebagai apa aja? Jalan. Gambaran lain jembatan. Nah itu. Kalau nggak ada jembatan nggak bisa nyebrang kita. Nah Yesus itu jadi jembatan. Kalau petunjuk itu kan ya rambu, kalau yang di jalan marka itu ya orang masih bisa kesasar-sasar. Tapi kalau dia jadi jalan, aku jalan, kemudian apa saudaraku? Kebenaran, yang ketiga apa? Hidup. Jadi jalan yang benar itu bisa membawa kepada kekekalan hidup surgawi. Kenapa ini bicara surga? Ini penting karena hidup di sini sebentar, paling banter 100 tahun. Ada seorang pendeta ngomong dan saya setuju. Jadi hidup sekarang itu kita hanya menunda kematian. Menunda apa?
kematian. Semua bakalnya pergi ke sana. Nah, tetapi kita mengucap syukur. Kematian itu kalau dalam pengertian secara awam, ya tujuannya ada dua, ke bawah maut, ke atas surga, firdos. Lah yang maut ini sudah ditutup oleh Yesus buat siapa yang mempercayakan hidupnya kepada Dia, Yesus. Artinya apa? Kita tidak perlu ke bawah. Yesus sudah sempat ke bawah sekali untuk selamanya. Terus kemana Pak? Kita dibawa oleh Tuhan ke atas. Karena aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi hari-hari besar iman Kristen ini penting untuk membawa kita kembali di refresh. Ya, Yesus itu turun dari atas. Nah itu jelas sekali. Ya kita buka dulu nats Alkitab ya. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12, 24. Ini supaya masa Prapaskah ini, saudara-saudara, kalau gereja lain, ya terutama Katolik, ada memperingati berapa waktu lalu, Rabu Abu, ya kan, Kamis Putih, dan nampaknya sekarang ada beberapa gereja Protestan mengikuti tradisi budaya itu. Gimana Pak? Ya silakan saja. Nah, kita berpikir hal-hal yang lebih utama dari kebenaran firman. Justru kita mengenal itu. 12 Yohanes ayat 24, silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Jelas di sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya mau langsung to the point. Yesus sedang bicara untuk program dirinya. Ya. Dalam dunia ini pemimpin selalu menghindari kematian. Tapi kalau Yesus itu pemimpin surgawi, memang dia datang untuk mati. Nah, cuma di sini supaya kita ini tidak simpang siur. Ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, dia tidak bisa mati. Betul. Ada orang mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, dia datang untuk mati. Betul. Ada orang mengatakan Yesus itu mau dimatikan tetapi diganti orang lain sehingga dia nggak sempat mati, ya, terus dibawa pergi ke sorga. Nah itu betul menurut kepercayaan lain. Nangkep maksud saya? Karena itu bukan iman Kristen. Iman Kristen tujuannya Yesus itu dari sorga, benih gandum dijatuhkan. Jatuh itu kemana? Paling bawah. Paling bawah itu mana? Coba kita buka ya, Ibrani pasal 2 ayat 14. Nanti menjawab. Kalau mau dimatikan diganti orang lain atas kekuasaan Allah. Ya Allah berkuasa melakukan apa aja. Tapi dalam sesungguhnya Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu itu, Allah dalam wujud, ya, Sang Firman yang datang dalam wujud Yesus, dia memang tujuannya mati. Mati itu apa? Mati itu ke tempat yang ayatnya mau dibaca. 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Iya juga, saya terangkan dulu, itu Yesus. Anak-anak itu manusia, gitu loh, ya, turunan Adam. Iya itu Yesus, terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dapat bagian dalam keadaan mereka, wujudnya itu manusia, dapat bagian mereka, manusia itu satu kali harus mati. Yesus datang itu ikut, ya, dapat bagian mati. Mati itu apa sebetulnya? Bukan urusan nggak abean, ya, detak jantung mandek, nadi sudah tidak bergetar, tidak ada uap di sini. Tapi mati itu sebenarnya ke tempat ini loh. Lanjut Pak, silakan. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi mati ini
ada dua pemikiran ya. Mati dalam arti klinis. Yang memutuskan tuh medical doctor. Orang mati itu jantungnya mandek, ya kan? Semua organ mandek. Mana Tamara? Ada? Halo, di mana? Oke, di ruang remaja ya. Ada lagi, atau dokter Yosef, ada nggak ini? Itu kalau dokter gitu, oh udah mati nih, sudah nggak ada. Tapi dalam bahasa sudut pandang teologis, Tuhan ngomong mati itu artinya sama dengan maut. Turun ke dalam alam maut. Manusia itu juga begitu. Oh mati, mati dalam bahasa Indonesia meninggal. Meninggal itu penggalan kata, kalau mau diperpanjang, meninggalkan dunia. Jadi sebenarnya nggak hilang. Manusia mati itu nggak hilang. Yang hilang tubuhnya. Karena tubuh itu dari tanah. Lewat beberapa jam, ya sudah. Sel-sel itu dah ya rusak, tubuh rusak. Nah itu hilang, tapi manusia itu sendiri tidak hilang. Meninggalkan dunia, meninggalkan kan berarti meninggalkan dunia, pindah ke tempat lain. Tempat lain itu mana? Nah tempat lain mana itu karena ada ayat memberitahu kan, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemudian Roma 6 ayat 23, ya upah dosa adalah maut. Meninggalkan dunia, pergi ke maut. Maut itu dijaga ini iblis. Karena iblis sudah punya daftar, registrasinya ada. Kalau turunan Adam yang berdosa itu kalau mati meninggalkan dunia harus pergi ke situ. Nanti saya tunjukkan. Maut itu kapan kejadiannya itu? Waktu ada malaikat terang ya yang memberontak mau kudeta, dikutuk oleh Allah, dibuang ke dalam dunia yang paling bawah. Nah, saya memang jarang menggunakan istilah-istilah asing ya karena semua sudah diterjemahkan ya di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu para profesor ngumpul di situ. Dia sudah menerjemahkan, saya menghargai hasil usaha penerjemahan itu. Karena memang ini tujuan Tuhan, hikmat Tuhan, agar semua manusia turunan Adam yang beriman belajar Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajar dari Tuhan, itu bisa mengerti sesuai dengan bahasa ibunya masing-masing. Maka Tuhan izinkan itu, beri hikmat. Kitab bahasa Batak juga ada ya, berita ya saya punya. Ya bisa baca saya, bahasa Batak saya fasih bacanya, ngerti kagak? Ya lah itu kalau saudara-saudara yang Batak ya, marga Simatupang, marga Sirait, ya ini tahu dong bahasa Batak. Bahasa Madura saya punya, Injil bahasa Madura, bahasa Arab juga punya. Ya karena memang waktu pengembangan kekristenan itu di Timur Tengah itu begitu di Israel sendiri ya digoncang oleh tantangan menyebar ya di sekitarnya. Maka di Jazirah Arab itu ya pada waktu itu sudah kekristenan sudah ada di sana. Gitu loh. Kita kembali di dalam pokok kebenaran firman ini kita dikasih pengertian dalam bahasa kita. Waktu iblis itu terkutuk dibuang maut, dia jaga itu. Maut itu belum neraka. Neraka itu di dalam bahasa Alkitab itu nanti yang diterangkan dalam kitab Wahyu juga di 3 Injil Matius, Markus, Lukas juga sudah mulai dimunculkan di situ. Api dan belerang. Yang apinya tidak pernah padam. Ya, dan ulat-ulatnya itu ndak mati karena panas. Itu ulat apa Pak? Ya embu. Ya itu monster gitu loh ya. Namanya ini dalam dunia roh gitu loh. Dunia roh. Nah jadi iblis bosnya pentolannya itu ada di maut. Itu jadi base campnya, itu jadi markas besarnya kalau boleh saya pinjam istilah itu.
Di situ juga itu kalau pabrik itu kayak control room-nya begitu. Ya, mengendalikan semua pion-pionnya, setan-setan, demit, wewe, gombel, jin dan lain sebagainya itu yang gentayangan di dalam dunia ini. Semua perintah dari situ. Jadi kalau orang tanya apakah iblis dalam maut itu menderita? Ya enggak, wong itu memang habitatnya. Tapi buat roh manusia itu bukan habitatnya. Itu adalah satu tempat yang sudah membawa kepada penderitaan. Gitu loh, karena memang beda. Ya, beda. Jadi kalau diruntut itu kenapa manusia itu kemudian harus masuk maut akibat dosa. Nah dosa itu gimana? Ini juga ulah biangnya adalah iblis. Wong Allah itu menciptakan manusia itu sebetulnya agar menikmati sejahtera. Di mana? Di Taman Eden. Ya, tetapi karena kemudian lemah, kenapa lemah? Alkitab memberitahu, Yesus sendiri berkata, ya, roh memang penurut, kuat, tetapi tubuh apa? Lemah. Daging itu selagi masih ada dagingnya ini, ada kecenderungan salah. Gitu loh. Nah di sini Tuhan lihat. Tuhan lihat. Makanya ancaman untuk manusia berdosa itu bukan maut. Maut itu transit. Sampai nanti Yesus datang kembali dan itu di dalam iman kepercayaan lain pun percaya. Cuma tidak percaya apa? Yesus dimatikan. Nah itu kemudian Yesus mau dimatikan digantikan orang lain. Yesus ya langsung ke sorga. Nanti bakalnya Yesus datang lagi menghakimi dunia. Oh tetap hebat. Karena Yesus bukan manusia. Saya pernah dengar kok khotbah ceramah dari tokoh agama besar. Ya, beliau mengatakan, nanti menjelang kiamat itu Yesus, dalam versi mereka nyebutnya beda. Loh kok Bapak menganggap ini sama Pak, Yesus sama Isa? Ya sama atau tidak, cuma yang diceritakan dalam sisi ini mirip. Monggo. Karena sebagian orang Kristen berpikir, oh enggak sama Pak, karena beda. Iya monggo juga. Gitu. Cuma dalam versi ini kan Alkitab memberitahu, nanti aku akan datang kembali untuk menjemput dan mengantar kamu ke tempat yang aku akan berada untuk selamanya. Yang setuju percaya, katakan amin. Angkat jempol semua ini. Iya, termasuk yang ada di online. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah dengar khotbah dari kawan tokoh agama lain ya. Dikatakan nanti sebelum kiamat itu Nabi Isa itu akan datang ya melawan ya mungkin yang disebut Dajjal atau apa, demi membela kaumnya yang beriman. Lah kaumnya Yesus yang beriman itu siapa kira-kira? Saudara termasuk enggak? Gitu loh. Lah kita udah mengucap syukur, ini jelas. Alkitab tanpa itu udah jelas memberitahu. Ini cuma saya sampaikan ada di sana itu begitu. Tapi Alkitab memberitahu. Begitu nanti Yesus datang, lanjutannya itu sampai dalam bahasa yang kita kenal ada kiamat apa. Jadi Yesus datang tuh jauh sebelum kiamat. Makanya nggak usah mikir kiamat. Pak, gempa, banjir. Loh, Gresik udah banjir. Apa udah dekat kiamat? Iya kan, kemarin saya ditelepon di WA itu. Kawan di Jakarta, di Solo, di ST3. Pak, apa benar terjadi? Nggak apa-apa tempat Bapak. Dia bilang, oh itu wilayah selatan. Nah tahu kok ada viralan itu, betul nggak itu wilayah selatan itu sampai mobil-mobil kegeret itu, khawatir kan hoax gitu itu. Benar, sungguhan? Enggak ya? Hoax ya. Nah, tapi kalau banjir benar. Jadi sak lutut kayak gitu loh. Lah itu hoaxnya itu sampai Jakarta nge-WA saya. Teman pendeta Budiono namanya. Pak, apa benar terjadi? Enggak apa-apa tempat Bapak. Aman, kondusif. Ya saya ada di utara. Saya bayangkan loh kalau saya tinggal di tempat pastori itu, di situ banjir kira-kira 10 cm aja stagnan. Pak Kris langsung ketawa. Pak Kris juga, woi tenang aja Pak kita Pak ya, kan kita satu level gitu.
Lah tapi kan yang mesake itu ya, yang di bawah itu. Kira-kira sama nudi itu jadi apa? Saudara pergi sana jaring. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita mengucap syukur ya. Ya cuma ini banyak saudara-saudara kawan-kawan kita kalau kita lewat tol yang ke arah Drio itu memang tambak-tambak sebagian itu hilang pematangnya itu. Ya, jadi ada yang banjir. Saya kemarin kepikiran Evi, ada Evi? Ada, banjir tempatnya katanya. Seberapa? Ini Pak Ibu ada di. Sak lutut. Oh, sak lutut ae kok. Berarti atasnya lutut sampai ke atas aman toh? Puji Tuhan ya. Cuma cok ngomong mbek wong kono lho ya. Sampai ngomong ngono enak Pak, bandengku ngeluyur. Bandengnya ngeluyur. Oke deh. Jadi kembali lagi ke Alkitab. Saudara-saudara, iblis di maut itu tidak masalah, memang itu base camp. Nah dia minta dia harapannya itu, pokok semua turunan Adam itu kalau mati, meninggalkan dunia, pindahnya ke situ. Cuma kalau manusia ke maut, itu tubuhnya mesti ditinggal. Nah Yesus Tuhan kita itu memang datang untuk apa? Kan bahasa manusia, mati. Mati itu oleh Yesus diuraikan. Aku gembala yang baik itu memang niatnya menyerahkan nyawaku apa? Untuk apa? Bagi siapa? Domba-dombaku. Ayo baca saja ya. Nih Alkitab ayat-ayat prinsip ini sudah tahu 10 ayat 11 Injil Yohanes 10 ayat 11. Ya kita belajar Alkitab ya. Ini masa persiapan saudara. Oh gitu ya Paskah. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Iya. 10, 11 silakan Pak. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jelas ya. Memberi nyawanya. Karena apa? Dia memang berkuasa untuk memberi. Gitu loh. Nah itu 10 ayat 11. Pak lanjut tolong ayat 17-18 pasal 10. Dia berkuasa tadi, karena saya keperucutan kata itu harus saya jelaskan referensi ayatnya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Jelas ya? Berkuasa memberi itu artinya memberi apa? Memberi nyawa. Berkuasa mengambilnya kembali. Dia berkuasa atas nyawa, atas hidup. Memang dia sumber hidup. Ya. Mau bangkit, bangkit. Mau mati, mati. Wong proses penyaliban itu sebetulnya enggak logis kalau baru berapa jam mati. Itu kan sudah diperhitungkan. Oleh para eksekutor Romawi, orang yang disalib itu adalah eksekusi yang mempermalukan, membuat penderitaan, matinya pelan-pelan. Nah kok baru siang disalib begitu, pagi disalib ya, siang disalib, sore, loh kok udah mati itu baru 2-3 jam. Kayak gak percaya ini, waktu dilapori itu, gak mungkin. Yang lain tuh bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari. Itu sampai demam kejang-kejang tuh orang tuh kalau disalib karena netes darahnya terus infeksi kan. Ya sekarang mungkin titanus segala macam kayak gitu. Kejang-kejang. Nah Yesus baru berapa jam? Maka pemikiran guyonannya itu gini. Loh mbok anggap Yesus staminanya itu enggak sehebat itu yang di sebelahnya itu. Oh iya Pak, sebelahnya kan penjahat Pak, sering diuber-uber orang. Jadi latihannya keras. Yesus enggak. Dah begitu. Makanya 2 orang itu menjelang hari Sabat enggak mati, itu sudah menjadi aturan. SOP-nya jelas. Harus dipotong tangan, ya dua-duanya, kaki dua-duanya diturunkan. Karena waktu Sabat tidak boleh ada yang tergantung di salib. Nah apa artinya ini? Begitu dipotong kaki tangan,
darah ngucur habis mati. Nah ini sudah pernah saya terangkan. Sampai di Tuhan Yesus tidak harus itu sampai ada pemotongan. Karena apa? Baru berapa jam? 2-3 jam mati. Kenapa kok sampai terhindar dari pemotongan? Kitab Perjanjian Lama sudah bernubuat memberitahu bahwa tidak ada sejengkal tulangnya pun yang dipatahkan. Nah ini luas, sampai di situ aja itu jadi khotbah berapa seri menjelaskan karena tubuh Yesus yang nanti kita jumpai itu adalah tubuh yang datang Natal, yang digantung di salib, yang turun ke maut, yang keluar dari maut, pergi ke sorga, nanti kita ketemu di sana. Itu satu keberadaan, satu eksistensi dari Sang Firman itu. Sehingga sisa luka yang ada adalah bercak semua ya pemukulan yang dialami, lubang paku, lubang tombak itu ada. Seperti yang dia tuturkan kepada Thomas, cucukkan jarimu ke tanganku yang bekas lubang paku dan ke lambungku ini. Thomas masukkan itu. Kemudian Thomas sadar bahwa betul kalau gitu Yesusku ini yang ditombak, yang dipaku, yang sudah dikubur. Tapi sekarang dia bangkit. Ya Allahku, ya Tuhanku. Kalimat berikutnya mesti dirilis ya. Tuhan Yesus ngomong. Thomas, setelah kamu melihat aku, kamu percaya. Tapi aku mengatakan, terlebih bahagia. Ya orang itu siapa? Termasuk jemaat tabernakel ini. Sekalipun tidak melihat, namun apa? Percaya. Makanya nggak usah nuntut penglihatan. Yang lain ada kesaksian Pak di YouTube ketemu Yesus. Yang lain dijumpai ada suara begini. Ya saya juga termasuk. Dibawa ke alam itu kan saya sudah cerita, nggak sekarang, nggak cerita lagi. Kok saya kok enggak Pak gitu. Enggak penting. Berkait dengan itu nanti mungkin ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan kepada saudara. Saudara enggak melihat ya secara kasat mata angin itu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Tapi sekalipun kamu tidak melihat itu, kamu mengalami kekuatan angin itu yang bisa merobohkan segala macam, mengangkat benda berat, rumah pun bisa ditarik terbang. Padahal kasat mata mana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesejukan AC ini. Saya nggak bisa lihat dari kasat mata. Dari luar saudara, di luar ruangan ini, gimana awalnya panas gitu, ya gitu. Begitu masuk, ya gitu ini, nggak ada. Tapi energinya kita nikmati. Saya itu kadang-kadang ya maklum, saya itu otak saya pakai, saya minta hikmat, menyampaikan sampai berbusa mulut gitu. Tapi karena kesejukan AC itu mendatangkan berkah buat saudara. Dan diantaranya ada yang tidur nyenyak gitu itu. Ya, nah yang enggak baik lagi itu begitu di luar ditanya, ngopo tadi itu hikmah opo iya. Aku makser gitu, tahu-tahu aku untuk nomor buntutan, itu kurang ajar. Namanya kurang ajar, begitu loh. Iya firmannya tadi, aku ngomong tema tadi gitu. Asik mending untuk sepotong-sepotong. Ya kita enggak lihat gimana ini, energi dingin ini apa gitu loh ya toh. Kesejukan itu, tapi itu ada. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oke, kita balik lagi di dalam prinsip-prinsip yang saya urai ini, saudara-saudara. Makanya kalau Yesus itu kok mati, dikubur, bangkit, masih tetap tubuhnya yaitu ya bekas lubang-lubang. Nanti kita lihat. Di dalam Wahyu pasal 6 apa 7 gitu, nanti udah cari dah ya, yang pasti di Alkitab itu ya. Dikatakan bahwa dia yang duduk itu seperti anak domba, ya, yang seperti telah tersembelih, karena ada banyak, ya luka-luka.
Tapi yang pasti nggak kudung kakinya, nggak kudung tangannya. Lu coba kalau sampai Yesus nggak mendesain seperti itu proses penyalipannya, kan kita ketemu Yesus di sorga nanti, maaf ya, nggak pakai kaki, nggak pakai tangan, kan ya lucu. Wong dia itu sebetulnya standar, prototipnya manusia itu adalah mirip dengan Yesus. Jadi cuman kita sekarang selama ini kan bicara tentang analogi penyelamatan itu kan gini. Ya, orang mau menyelamatkan burung di jalan, mau ketabrak mobil, burungnya semper. Itu kalau di suara dia burungnya juga pergi, malah nengah, malah ketabrak. Didekati manusia, iya dia juga pergi lari karena gak ngerti maksud kita. Maka yang terjadi manusia itu harus menjelma jadi sama seperti apa? Burung. Selama ini kan begitu. Benar Pak? Ya benar. Tapi kalau diruntut dari sisi yang lain, maka sesungguhnya manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Nah sebetulnya gambar Allah itu siapa? Gambar Allah itu di dalam Kolose 1 ya ayat yang ke berapa itu? 9 barangkali, tolong Pak dibuka. Itu adalah Yesus, itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Nah manusia itu diciptakan seturut gambar Allah. Jadi gambar Allah itu Yesus. Maka manusia itu diciptakan ini loh. Modelnya itu mirip Yesus. Cuman Yesus penuh kemuliaan. Tidak ada unsur jasmaninya. Manusia ini diciptakan tubuhnya dari tanah. Maka itu dari unsur materi gitu ya. Kolose 1 ayat 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Nah, jadi dia tidak diciptakan, tetapi dia yang sulung dari semua yang diciptakan. Nah yang ciptaan itu ya kita ini. Prototipnya itu. Toyota mau bikin mobil varian baru umpamanya. Dibikin dulu satu. Satu udah lewati uji coba macam-macam begini, bagus, perfect, gitu. Baru kemudian diproduk secara besar-besaran. Nah, gini-gini ini Pak Suprianto cukup paham ya Pak. Kalau ngerjakan orderan sesuatu itu mesti kan mosok langsung bikin banyak, kan nyoba satu dulu. Itu jadi, udah uji coba, udah bagus, gak ada komplain, presisinya jelas, gitu, ya kan. Baru kemudian dikerjakan. Kayak sampean bikin jemblem itu loh, gampang-gampangan aja. Ya toh, nyoba pertama, ya toh, kebanyakan gula. Ya, jeladrennya, telonya, singkongnya kesedikitan. Yang terjadi ketika digoreng, jebrot. Gak bisa jadi semacam bom eksplosif. Ya toh, saudaraku yang dikasih Tuhan high explosive itu, blur itu kan. Ciri khasnya kan gitu jemblem. Nggak tahu, aku Melinda tahu jemblem nggak Melinda? Iya itu coklat itu hati-hati loh. Saudara kalau makan gitu udah baju cantik, ayu, ganteng, bersih gitu terus nyokot itu. Salah meledak. Jembrot kabeh. Makanya ya nyoba satu dulu. Orang bikin kue kan gitu. Nyoba itu. Begitu jadi, wah ini produk besar-besaran. Jadi Yesus itu adalah ya wujud asli awal untuk kemudian manusia diciptakan. Makanya jangan heran waktu di Taman Eden itu Adam Hawa itu bisa melihat kehadiran Tuhan yang dimaksud siapa dia? Sang Firman yang ada dalam wujud, tapi namanya belum Yesus. Yesus itu ketika 2000 tahun silam dia mau datang ya secara permanen kurang lebih selama 33,5 tahun. Itu baru. Hendaklah engkau memberi nama dia siapa? Yesus. Tapi keberadaan Yesus Sang Firman yang sewaktu-waktu keluar dari Allah, yang tidak terpisahkan dari Allah, yang kemudian Sang Firman itu berkata, aku dan Allah atau Bapa itu adalah berapa? Satu. Loh, ini gampang kok untuk memahami.
Asal cara penyampaiannya sederhana begini. Orang enggak melihat, oh 3 Allahnya Kristen. Tapi kalau sudah dijelaskan kayak gini, sih ngotot 3 ya, kita ngomongnya, lah ya wong 1 aja hebat, apalagi 3. Loh, ngono loh, enteng. Lah ya buat apa terus kita ngotot? Ya, nah jangan kita mau di framing menurut versi pemikirannya dia. Di dalam Yakobus itu dikatakan bahwa kamu percaya kepada Allah yang esa itu. Ya, bagus. Iblis pun percaya kepada dia dan gemetar. Jadi kalau saudara berpikirnya ya bahwa ini menurut versiku begini gitu ya. Ya itu adalah Allah halusinasi kita gitu. Apakah Allah Kristen itu lebih dari 1? Enggak. Allah kita Maha Esa. Tetapi keesaan ini menunjukkan kepada kita keberadaannya seperti saya manusia ini. Saudara lihat Henry itu ini, padahal Henry ini ada 3 unsur yang ada di dalamnya, ada komponen. Yang kelihatan tubuh, di dalamnya jiwa, di dalam lagi roh. Nah, satu hari bisa terjadi keterpisaan. Ya, kalau roh saya keluar dari diri saya, kalau manusia mati. Nah sedangkan kalau Allah yang disebut Bapa, kekekalan itu, ya, pokok pikirannya keluar lewat sabdanya, itu bukan berarti keberadaannya dia musnah. Sorga kosong karena Allah turun ke dalam dunia. Ya enggak gitu. Lagian dunia sama sorga itu bukan tempat yang jauh. Bagi Allah itu dengan dalam bahasa ini ya, peribahasa Jawa itu filosofi Jawa itu sak kedepe netro itu jadi sekejap. Gimana kita bisa di mata Allah jauh? Wong jagat dunia ini ada di dalam genggaman kekuasaannya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya, Pak, kok ada firman Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sampai akhir zaman. Tapi ada ayat juga yang mengatakan, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, terus yang benar nih Pak, ini kok kayaknya kontradiktif. Yang kontradiktif itu adalah ketidakmampuan otak kita untuk menangkap ya bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang tidak sebatas ya fisika, tetapi dia itu adalah metafisika. Di atas segala-galanya. Jadi kita tidak mungkin bisa ngerti semua. Karena bagi dia turun dari surga ke dunia, ini cuma bicara strata. Gitu loh. Ini cuma bicara ya bagaimana strata kemuliaan dia turun ke dalam dunia yang stratanya rendah. Dunia yang sudah tercemar dosa. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ada yang bisa dimengerti apa yang saya sampaikan ini? Masih ada yang bisa dimengerti? Moga-moga ya. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Prinsipnya sangat sederhana kok. Lah kita kembali lagi tadi tentang, loh Pak, meninggalkan dunia itu kalau kita ya harus ditinggal tubuhnya karena meninggal dunia masuk ke alam roh. Nah alam roh itu yang sedang saya bicarakan Ibrani 2 ayat 14 tadi, itu adalah maut. Fisik tidak bisa, makanya fisik ditinggal. Mati, fisiknya mati. Tapi Henry yang sebenarnya, siapapun yang sebenarnya, dia meninggalkan dunia untuk pergi ke alam itu dan harus masuk ke situ. Harusnya gitu loh. Yesus sudah gantikan. Yesus memberi nyawanya, dia mati, dia dikubur, dia turun. Dalam iman percaya saya, waktu dikubur, batu ditutup, keberadaan Yesus seluruh eksistensinya itu sudah meninggalkan kuburan, dia turun ke maut. Dan dia janji kan waktu disalib, hari ini juga bersama aku kamu ke mana?
ke Firdaus. Itu ada penjahat yang bertobat. Makanya Yesus gak tiduran di situ 3 hari 3 malam. Tetapi dia menyelesaikan misi ilahi ini. Ya. Misi ilahi ayatnya jelas kok. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kok dia datang kuburan, Pak, gimana Pak? Ini kosong. Karena Yesus itu tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Saya tunjukkan ya beberapa ayat. Itu ayat yang berapa kali saya rilis. Umpamanya saja Yohanes Pak pasal 3 ayat 12 ya kalau tidak salah. Nanti boleh tanya ya di ibadah online ya. Tolong saudara kembangkan ini, saya juga butuh belajar ya, belajar dari saudara, lihat pertanyaan-pertanyaan saudara, online jam 7 malam nanti. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, tuh jelas lagi Pak. Silakan dibaca lagi di dalam 8 ayat 23, 8 ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah jelas ya. Jadi ini keberadaan Yesus itu bukan dari dunia ini. Dari mana? Dari alam sorga, dari sorga. Karena dia itu memang firman. Firman itu adalah ya pokok-pokok isi hati Allah yang kemudian disampaikan. Ketika perjanjian lama dia mesti nyuruh nabi. Ketika perjanjian baru dan nabi-nabi banyak yang disembelih oleh orang-orang ahli agama di Israel, ya hampir semua, kan gitu. Firman itu sendiri yang turun menjelma dalam wujud. Nah wujud itu sebenarnya dari semula juga sudah berkali-kali dipakai zaman perjanjian lama. Ketika ada tokoh-tokoh itu ketemu dengan sosok yang datang dari atas. Yang kadang-kadang mereka itu sulit bedakan. Ini malaikat ciptaan atau ini biangnya dari malaikat itu. Sesungguhnya ini yang dinamakan teofani. Theos itu Tuhan. Fani itu menampakkan, memvisualkan. Ya, menyatakan. Nah, jadi saudara-saudara, waktu dia datang, hukum alam tidak berkuasa atas dia. Jadi jangan setelah dia mati bangkit, dia pakai tubuh kebangkitan, baru Yesus itu dia berkuasa atas hukum alam. Lu coba dari seluruh prosesnya, saudara kan bisa lihat. Hukum alam tidak pengaruh buat dia, gravitasi nggak ada hubungan, wong dia yang menciptakan kok. Dia mau jalan di atas air, mau dilempari ya batu, tahu-tahu dia hilang gitu saja. Ya, itu sebelum mati bangkit. Kemudian waktu naik di atas gunung di dalam Markus pasal yang ke-9, mulai ayat yang kedua itu, tiba-tiba dia menyatakan berubah rupa. Ya kan dia ngajak muridnya toh, Yohanes, Yakobus, Petrus doa. Tiba-tiba Yesus berubah rupa. Memakai pakaian yang putih bersih, itu pasal 9, hafal ini ayat-ayat. Suruh nginget lagu itu wangel bukan main. Ya saya menyerah, memang talenta saya bukan di urusan lagu. Nah yang terjadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba Yesus berubah rupa. Bajunya itu putih cemerlang. Petrus sampai bingung mau ngomong apa. Nah orang berbagai macam tafsir. Kalau saya nafsirnya apa? Sederhana. Itu aslinya Yesus. Yang kalau dia menampakkan diri di dalam keberadaan ya. Eksistensinya itu. Mata manusia tidak sanggup. Makanya Petrus langsung dekup. Itu berulang lagi waktu Saulus perjalanan mau menganiaya jemaat. Iya kan? Tiba-tiba Yesus menyatakan diri dalam kemuliaan sinar Shekhinah glory itu. Itu aslinya. Tapi karena dia datang di tengah orang berdosa, kalau dia menunjukkan aslinya, tidak ada satupun yang bisa tinggal saling bersentuhan dengan dia seperti para murid itu.
maka dia menanggalkan kealahannya itu. Di dalam Filipi pasal 2. Menanggalkan kealahan dan mengambil bagian yang sama dengan anak manusia. Silakan kok kalau mau menelusuri lebih lanjut. Nah gitu ada pendeta besar, gerejanya gede. Waktu Yesus menampakkan diri dengan keberadaan aslinya, dia ngomongnya apa? Oh itu Yesus pinjam dari Allah katanya. Loh ya apa tuh? Wong ya teksnya itu jelas. Itu duduk barang pinjaman, dul. Ya toh? Tetapi itu adalah kepunyaannya. Maka dia menanggalkan, lah itu baru betul di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 kalau tidak salah. Lu coba kalau sampean belajar kayak gini, ini mau pasca apa itu kan iman tuh langsung jelas. Aduh aku sandar Tuhan itu pasti penuh kepastian. Enggak terus kemudian mikir Yesus itu manusia makanya dia ngantuk, lelah, dia kecapean. Lo nek DL capek, DL lelah. Nek sampean lelah capek sing nulungi sapa? Gitu loh. Bagaimana melihat Yesus yang spesial ini? Dia harus makan. Makan boleh, enggak makan juga. Enggak masalah. Buktinya, nah kan selalu nuntut bukti kan. Alkitab ngasih tahu, Yesus puasa berapa lama? Tolong, halo? Siang hari saja kan, kalau malam ke pasar Senggol. Ngapain bulu tangkis dulu terus habis itu makan di depan-depannya. Siang saja atau siang dan malam? Tidak makan dan tidak. Sampai mau ngetes sampean kira-kira podo kuat enggak? Cobaan enggak percaya. Siap peti dulu ya. 40 hari 40 malam. Makanya waktu dia ngajar, atau murid itu datang bawa nasi bungkus. Kira-kira. Guru ini ada makanan, silakan makan. Apa kata Yesus? Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa, menyelesaikan semua pekerjaannya. Nah, makan. Oh dia haus. Haus itu ditulis di mana? Waktu di atas salib. Terus yang dikasihkan itu adalah sari temulawak. Yang menyegarkan pakai es pula. Kalau orang Medan kan mesti ada tambahan pula. Itu pakai es pula. Enggak, yang dikasih apa? Cuka. Disiramkan. Loh apakah itu arti haus dan Yesus memang butuh minum cuka? Nah, itu adalah pelengkap penderitaan. Semua sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Makanya keberadaan perjanjian baru itu tidak ujuk-ujuk muncul terpisah dari semua sejarah masa lalu. Yang enggak gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang ada kepercayaan lain yang coba ngambil juga dalam perjanjian lama yang seolah-olah arahnya itu diarahkan ke selain Yesus. Tapi ya wong kepercayaan maunya gitu ya monggo loh. Ya, tapi kalau orang tanya, gimana Pak? Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu untuk siapa Pak? Untuk Yesus. Tuhan berfirman nanti akan muncul nabi seperti engkau Musa yang datang dari saudaramu. Lah saudaramu itu dalam arti apa? Israel itu dalam konteks Israel ada 12 suku. Musa yang diajak ngomong ini adalah dari suku Lewi. Yang muncul di antara saudaramu itu adalah Yesus dari suku Yehuda. Itu kan jelas. Sama seperti engkau dalam banyak hal. Yesus lahir di uber-uber Herodes, Musa lahir di uber-uber siapa? Fir'aun. Nah gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah jadi dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ribuan tahun. Jadi gak tahu-tahu ini kok kesannya Yesus perjanjian baru itu kayak terpisah. Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang ada di perjanjian lama. Yaitu karena keterbatasan pemikiranmu gitu loh. Tapi kalau kita telusuri sosok Sang Yesus ini luar biasa. Kok Bapak mengatakan ya fisiknya yang kelihatan fisik itu tidak sama dengan kita? Ya. Tidak ada di kuburan? Ya. Di kuburan atau di maut tidak ada yang bisa merusakkan dia. Bukti ayatnya Kisah Rasul 2 ayat 30. 30 atau 31? Mau coba.
Wong ini di luar catatan yang saya rilis ke kalian, tapi kalau sudah menyangkut prinsip-prinsip ini, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ayat. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami apa? Nggak bisa rusak. Jadi kalau kata mati itu, loh ini nggak bisa, daging nggak bisa rusak, berarti dia nggak mati. Ya, mati itu apa dulu? Mati itu adalah pindah, tinggalkan dunia, pergi ke MAUT, maut. Gitu loh. Di maut nggak bisa rusak, dikubur juga dia nggak bisa rusak. Kenapa? Karena beda. Karena beda. Tujuannya apa sih ini? Harus pakai tubuh? Karena manusia itu punya tubuh. Tapi beda dalam hal ini tubuh manusia itu dari proses pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah Yesus sendiri kan keberadaan kehadirannya kan unik. Maria perawan atau mengandung, Gabriel datang ngasih tahu Yusuf, jangan takut kamu ambil Maria jadi istrimu ya, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, jelas ini adalah ejowanta, manifestasi dari Roh Kudus. Atau di dalam ilham wahyu yang diberikan kepada Yohanes, ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan pasal 1 Injil Yohanes ayat 14, maka firman itu telah menjadi daging, dalam arti menjadi wujud. Yang kita kenal Yesus itu. Tapi wujudnya itu, ya, sungguh asal usulnya beda dengan kita. Karena ini tanah, yang balik jadi tanah. Yesus dikubur dalam tanah, ya dia keluar dari situ. Gitu loh, gitu kok repot. Loh iya kan? Nah, tujuannya apa? Ibrani, coba kita melangkah lagi. Nah, ini saya pikir ditandaskan ya untuk masuki Paskah ini kita tidak sedang bicara rebu-abu. Ya toh, di sini sih pakai abu gitu kan, ya sudah, wong itu tradisi, silakan aja. Tapi ini ke esensi iman. Ibrani 10 ayat yang ke-10, Pak. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Dikuduskan satu kali. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh apa? Persembahan tubuh Kristus, Yesus Kristus. Semua katakan amin, saudara. Lagi ini dikhotbahkan. Makanya kalau nebus manusia itu ya tubuhnya harus sama. Yesus itu sama dengan kita tubuhnya. Lah kalau sama lah rusak. Iya toh? Jangan lagi 3 hari. Makanya rumah sakit itu kalau ada orang meninggal, ya dipindah ke ruang jenazah, nggak boleh dipetikan dulu sebelum 2, 3, 4 jam. Gitu loh. Kalau sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam lah, dia sudah nggak bernapas lagi, udah dinyatakan mati, ini sedang menuju pada proses pembusukan. Gitu. Nah Yesus 3 hari. Iya kan? Kenapa? Alkitab kasih tahu. Tubuhnya nggak bisa dirusak. Kenapa dia mempersembahkan tubuhnya? Karena supaya iblis itu juga tahu bahwa yang kutebus itu wujudnya manusia itu kayak tubuhku ini loh. Tetapi tubuhku ini adalah prototip dari ciptaan yang kemudian karena dikatakan, aku ini yang sulung belum ada yang lain, dia sudah tidak ada. Loh kalau gini sih kurang jelas, itu nemen jane. Gitu, kan ini kan bahasanya kan sudah bahasa yang sangat sederhana. Sulung saya jelaskan, sulung itu belum ada yang lain, dia udah ada. Baru kemudian dia menciptakan yang lain sesudah yang sulung ini. Yang sulung bukan ciptaan, yang sulung itu memang ada dari sononya. Makanya saya menyebutnya tubuhnya Yesus itu bukan ciptaan, melainkan sudah tersedia. Ayatnya mana? Ibrani 10 ayat 5, coba.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Menyediakan apa? Ya, perjanjian lama kan gitu, kan fisiknya hewan toh, ternak kan. Ini kita nggak ngomong agama lain masa kini loh, itu udah ada di dalam perjanjian lama. Semua tata acara ibadah itu ritualnya harus ditandai dengan penyembelihan tubuh fisiknya hewan. Maka Yesus kemudian di dalam mewahyukan kepada penulis Ibrani ini, katakan tidak perlu lagi, makanya sudah nggak ada lagi gereja pakai persembahan hewan. Mau nyembelih kambing, nyembelih lembu sapi boleh saja, kapan saja maunya. Ini ada berkat, kepingin syukuran, ngundang orang, semua satean di depan boleh saja. Ini ada lembu, ada kambing. Ini nggak ada kambing, yang ada cuma 2 di depan itu ya tak tahu, terserah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi tidak ada hubungan dengan ritual iman Kristen. Kenapa? Karena sudah stop. Kenapa stop? Sudah ada persembahan yang utuh, yang sempurna, yang dipandang oleh Yohanes Pembaptis, yang berkata, lihatlah dia anak domba Allah ketika melihat Yesus. Dia yang mengangkut dosa seluruh dunia. Dan dijelaskan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, tubuhnya tersedia untuk apa? 10 ayat 10 tadi. Yaitu korban tubuh Yesus 1 kali untuk menebus dosa kita selamanya. Makanya kalau sudah kayak gitu, kita ini bersyukur. Tinggal kita ibadahnya ibadah syukur, bukan nyari selamat, karena Yesus sendiri sudah mengusahakan penyelamatan kita. Setialah, tekunlah, nempel sama Tuhan. Saudara dan saya dikasih kelengkapan untuk apa? Menghardik kembali, mematahkan kuasa kegelapan. Engkau tidak lagi tunduk pada kuasa iblis, engkau tidak lagi tunduk pada kuasa dosa, engkau tidak perlu takut pada ancaman musuh terakhir maut. Sebab apa? Yesus berkata, maut sudah ditundukkan, ditaklukkan di bawah kakinya. Yang percaya katakan amin. Maka yang percaya kepada dia nggak usah takut setan, nggak usah takut demit, nggak usah anak momok, anak gondoruwo. Ibu-ibu ngono ku njaluk dibaptis ulang kok. Kenapa? Lah gendong anaknya gitu. Mengke maghrib jangan dia jam 6 ini. Sini ada anak momok. Sekarang lagi, apa? Ada Pak Polisi. Kayak anak-anak takut sama Pak Polisi, takut sama Pak Sambo. Iya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ya nggak mesti bertobat itu. Makanya sampai ada label-label Pak Polisi, sahabat anak gitu. Karena kenapa? Itu mengkonter balik pikiran-pikiran yang keliru. Dari wewe gombel gondoruwo akhir anak momok, anak Pak Polisi lo kan keliru. Padahal polisi baik, lihat itu lagi berjaga di tempat kita. Terima kasih Tuhan berkati Pak Polisi, Pak Tentara, ya toh, Pak yang dari unsur sipil semua. Ya Tuhan memberkati. Jadi saudara ini jelas. Ayo kita tutup dengan Lukas pasal 10 ayat yang ke-18-19. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah ini Yesus tuh bicara dulu gitu loh. Jadi waktu pemberontakan yang ditulis secara samar-samar di dalam Yesaya pasal 14 dan Yeskiel pasal 28 itu Yesus rilis di sini katakan dulu itu. Jadi bukan bicara saat itu. Aku lihat iblis itu jatuh dari langit dan jatuhnya kemana? Yang tadi tak jelas ke mana? Maut. Jadi base campnya dia, jadi habitatnya dia. Lanjut Pak, terus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang membahayakan kamu. Keluargaku semua yang ada di online saat ini. Dan semua yang hadir di sini atau yang di YouTube ketika mengakses sedang dirilis di YouTube. Tidak ada satupun yang membahayakan kamu. Enggak usah takut, enggak usah gentar.
Jangan membuat pembiaran kekhawatiran, ketakutan, kecemasanmu itu melanda hidupmu. Engkau yang muda, anak-anakku semua, kawan muda, kawan remaja. Engkau orang tua, engkau sedang berpikir tentang anakmu gimana nanti nasib masa depannya. Engkau tuntun yang baik, engkau bimbing. Tuntun setia ke Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua pasti punya masa depan yang baik. Anak cucu keturunan kita dalam jaminan dan pemeliharaan Tuhan. Pak, bagaimana dengan hari tua kita? Selagi engkau muda, kuat, setia kepada Tuhan, hari tuamu tidak akan terlunta-lunta. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya dan hidup saudara semuanya. Amin. 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 Tuhan berkati. Aminnya 3 kali berarti selesai. Mari kita berdiri, saya akan doa. Terima kasih anakku Juli Raharjo. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Waktu berjalan terus, saya ingin saudara mengembangkan, ada semacam diskusi dari pertanyaan saudara. Hal-hal yang berkaitan dengan Prapaskah ini di ibadah jam 7 malam. Nanti dari awal tolong tim studio pastori mengingatkan saya. Langsung setelah dibuka doa, saya beri kesempatan saudara langsung unmute. Saya Pak, ini mau nanya ini Pak. Ayat ini umpamanya berkait dengan Tuhan Yesus. Nah, kita langsung ya akan belajar. Moga-moga bisa semua terjawab langsung. Kalau enggak, saya mesti buka buku ya, buka referensi, cari masukan tambahan pemahaman, karena saya tidak mau ngawur dalam hal ini. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, saatnya hari ini Engkau memberikan kelengkapan buat kami. Engkau ingatkan lagi, Engkau segarkan kembali, Engkau refresh lagi kami, bahwa kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghadapi semua pekerjaan kegelapan selama dalam dunia ini. Engkau memang sudah mengalahkan, menaklukkan, tetapi dalam hal ini Engkau mengizinkan kami, Engkau latih, Engkau bawa kami dalam masa training, untuk kami sadar bahwa berjalan bersama Yesus itu mengalami kemenangan, mengalami pertolongan, mengalami campur tangan ilahi, sehingga apa yang kami hadapi semua dapat kami taklukkan, tundukkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan buat kami. Ajari kami berlaku setia, tekun, utun, sungguh-sungguh. Maka kami yakin dan percaya semua pekerjaan ini bisa dapat kami keroyok bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan banyak terjadi penyesatan, dan semua itu dibaliknya ada setan, iblis, kekuatan gelap yang hendak mencari mangsa, hendak menyeret sebanyak-banyaknya orang ke maut sekarang ini, dan juga nanti diajaknya ke neraka bersama dalam penderitaan mereka. Itu sebab mereka berusaha sedemikian rupa. Namun hari ini firman Tuhan sudah dibuka dan kami mengerti karena sederhana sekali apa yang sudah disampaikan, namun punya bobot yang luar biasa karena ini menyangkut hidup dan mati, menyangkut dunia nyata dan sampai dalam dunia kekekalan surgawi. Dan untuk itulah Engkau panggil kami, tidak sekedar kami menjadi orang beragama Kristen saja, tetapi kami mengalami kuasa kekristenan, mengalami kuasa Kristus di dalam jalan hidup kami. Sehingga sepanjang perjalanan kami, walau ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, bersama Yesus kami bisa melewati. Dan anak-anak Tuhan akan menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan. Ajari kami semangat, bergairah, totalitas di dalam beriman, dan di dalam kami beraktivitas mengerjakan tugas di dalam dunia ini, supaya kami melihat campur tangan Tuhan itu nyata. Tuhan, terima kasih anak-anakmu semua yang hadir di sini secara onsite, juga anak-anakmu yang hadir secara online karena keterbatasan jarak. Tuhan, kiranya melawat kami semua, bahkan berapa banyak dari mereka yang mengakses dalam YouTube, semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami bangga jadi milik Yesus Kristus, karena kami tidak pernah sendiri menjalani kehidupan ini. Dan secara khusus kami doakan untuk orang-orang yang baru pertama mungkin tergabung di tempat ini, ibadah dan menikmati berkat, maka hari-hari selanjutnya mereka akan terus melekat dengan Tuhan. Bersama kami saling menguatkan dan saling mendoakan. Secara khusus juga kami berdoa untuk anak kami Bastian dan Melinda. Tuhan Yesus, pasangan suami istri, Tuhan tuntun serta dalam perjalanan selama ada di Jawa, hingga nanti kembali ke Sulawesi kapanpun dalam penyertaan, pelindungan, naungan, penjagaanmu. Seluruh keluarga, anak-anak, cucu, semuanya pekerjaan, usaha ada di dalam topangan Tuhan. Pun demikian juga berlaku atas kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Hormat puji bagimu sekarang sampai selamanya. Dan syafaat kami Tuhan, Indonesia Tuhan berkati.
Tuhan campur tangan bangsa kami dan negara kami, kota kami, daerah kami, di mana kami ada, Tuhan berkati. Khususnya wilayah-wilayah yang kena dampak banjir, bencana, kiranya Tuhan juga mengulurkan tangan, menguatkan kepada setiap mereka yang saat ini sedang dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja kami, bangunan tempat ibadah kami, pasti Tuhan berikan sampai selesai dengan baik. Dan Tuhan kami bersyukur untuk semua itu. Semua persembahan jemaat yang mereka berikan secara langsung ataupun ya Tuhan mereka transfer, Engkau mengingat mereka semua sampai kepada kekekalan surgawi. Dan apa saja yang mereka usahakan kerjakan, Tuhan berkati. Yang mau masuk acara perhelatan, pernikahan, ya Tuhan, anak-anak kami kiranya Tuhan menolong dan Tuhan campur tangan. Keluarga-keluarga ada dalam topangan Tuhan. Segala puji bagimu sekarang sampai selamanya. Berkat Tuhan turun atas kami. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami sembah dan kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Terima kasih semua tim pelayan.